disaksikan. Assalamualaikum Bang Irul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lam, Terima kasih mau datang ke Padepokan Sanggil Bukit. Kita ngobrol-ngobrol nyantai Bang sambil ngopi. Ya, ngomong-ngomong aslinya dari mana Bang? saya dari Jawa Tengah, Kabupaten Pati, desanya Kalikalong. Nah, ini Sigur. Ini Laskar dari Pati asalnya. Karena beliau tentunya di kampungnya ada cerita-cerita yang ingin kita dengarkan untuk menambah wawasan kita di satu kampung. Ada cerita ini, ada cerita itu, tentunya dengan menyangkut budaya, keyakinan orang-orang daerah-daerah tersebut. Bang, Iya Pak. punya nggak cerita misteri di kampungnya? Misalnya cerita misteri tentang goa, kuburan, keramat, laut yang kira-kira ada misterinya Bang? Ya, ada Pak. Jadi di kampung saya tuh kata orang dulu ada cerita pohon waru itu katanya pohon waru nyasar. Wah, menarik nih. Terus Bang? Nah, cerita-ceritanya sih orang dulu apabila main di situ dan membawa sesuatu dari pohon itu pulang, itu bisa panas dingin badannya. Sakit. Iya, bisa Langsung dikatakan sakit. Nah, itu terus gimana tuh Bang? Nah, itu ngobatinnya sih katanya harus diberikan jajan pasar dibawa ke pohon waru itu. Keyakinan orang situ. Jadi keyakinan orang situ. Dan sering terjadi seperti itu. Iya. Lanjut Bang. Terus saya masih dulu kan sekolah di kampung, habis pulang sekolah namanya anak-anak hobinya main layangan. Bapak saya selalu pesan jangan main layangan di situ nak, kalau bisa main di tempat lain, takutnya ntar ada apa-apa. Ya, saya bertanya Pak sama bapak, emang kenapa Pak? Udah itu pohon, ada pohon waru itu pohon waru angker. Oh gitu. Iya, bahaya. Jadi saya main di tempat lain. Nah, Dan ada ibu-ibu tuh, seorang ibu-ibu namanya dia kan masak zaman dulu kan pakai kayu bakar. banyak Bang sampai sekarang. Terus Nah, terus pohon itu kan rantingnya udah kering pasti jatuh. Sama ibu-ibu itu dibawa pulang buat kayu bakar, dipakai di rumah. Nggak taunya langsung panas dingin Pak. Sakit. Sakit, iya. Nah, terus penyembuhannya minta ke orang pintar gitu. Nah, sembuhnya itu jadi harus kata orang pintar harus membeli jajan pasar Di situ. buat dibawa ke pohon itu. Tapi langsung sembuh. Iya, anehnya itu bisa langsung sembuh. Pada waktu itu juga setelah dia datang bawa jajan itu ke pohon itu. Berarti bisik banget Iya. itu pohon ya. Nah, itu pohon udah ada dari dulunya menurut ceritanya Bang. Gimana? Iya, dari sebelum saya lahir sih udah ada itu pohon. Dan saya juga diceritain sama orang tua saya. Jadi kadang takut kalau mau main di situ. Iya. Takut kejadian hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Iya, namanya orang tua Iya, kan benar. keyakinannya masih ada, tetap mistis gitu ya. Nah, Bang, itu pohonnya emang udah tua begitu nggak pernah mati. Jadi pohon itu saya juga nggak tahu ya Pak, nggak bisa mati kayaknya. Soalnya udah kering, udah hilang daunnya, dia bisa hidup lagi, tumbuh lagi daunnya. Gitu. Dan orang itu berada di tengah sawah dia nggak berani nebang pohon itu karena sejarahnya ya seperti itu. Sering kejadian, Nah, sering setiap kejadian. ambil rantingnya orang Sakit. Terus ada juga orang pintar situ bilang itu pohon kalau orang yang pintar bisa melihat itu katanya kayak sebuah pasar Pak. Jadi ada orang-orang dagang atau orang-orang jalan di situ. Yaitu orang-orang mungkin hantu-hantunya yang ada di situ lah. Jadi orang yang bisa melihat itu mengatakan di situ pasarnya alam gaib. Ya, Nah, itu pasar alam gaib benar. ada perempuan, ada laki-laki, macam-macam di situ, ada tukang dagang segala macam di situ. Macam-macam bentuknya lah pokoknya. Boleh jadi kalau rantingnya diambil ya sakit Bang. Itu ranting dagangan kayaknya. Ya bisa jadi Pak. Iya. Ya, itu kira-kira jauh dari rumah Bang Irul itu tempatnya. Kalau dari rumah saya sekitaran 50 meter Pak. Dan jadi rumah saya di depan, itu pohon berada di belakang karena belakang rumah saya itu pas banget sawah. Oh sawah.
pesawahan. Tapi rumahnya banyak. Penduduknya ya lumayan banyak lah, karena orang-orang dulu masih bertahan di situ. Oh, di situ. Nah, itu kan rumahnya dekat dari pohon angker tuh Bang. Ya, Apa kalau malam nggak ada yang ketok-ketok itu atau gangguan-gangguan dari makhluk halus itu? alhamdulillah sih saya dari semenjak kecil belum ada yang ketok-ketok rumah dari pohon itu. Mungkin kalau kita jahit bisa jadi dia ganggu kan. Iya. Misalnya kalau malam ada suara apa itu ada nggak tuh? Nah, itu juga ada cerita Pak dari bapak saya. Jadi setiap jam 12 dulu tuh ada angin, gede banget angin itu. Saat bapak saya keluar tuh melihat angin itu nggak ada. Nggak ada angin. Tapi suaranya besar banget. Tapi suaranya ada angin besar. Iya. Berusuk gitu ya. Iya, berusuk kayak kalau orang Jawa bilang tuh orang lagi ngedos. Ngedos itu panen padi itu. Seperti itu ya. Iya. Juga sih. Bapak saya bilang itu tengah malam siapa yang lagi ngedos padi ya? Pas keluar nggak ada apa-apa. Nggak ada angin. Itu benar-benar apa namanya, misterinya lumayan ya. Iya Pak, kalau dikatakan itu pohon benar-benar angker Pak. Ya, belum angkat. Sampai sekarang masih ada yang pohon. Pohon itu sampai sekarang masih ada Pak. Dan nggak ada yang berani nebang. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Nah, sebelum kalau yang mau uji nyali boleh datang ke sana. Boleh kali kalau nyalinya ada. Ada nggak orang-orang yang kira-kira bermental sesat atau gimana sering ngasih di situ nyari buntut atau apa? Ada nggak kira-kira? Kayaknya sih nggak ada yang berani Pak. Nggak ada yang berani ya. Cuman kalau setiap orang mau nanam padi, menanam semangka, biar berhasil, ya kalau dibilang tuh orang nggak tahu ya, datang ke situ bawa jajan pasar, buat sesembahan situ gitu. Ya Allah, ya mungkin ya karena itu budaya, Ya, budaya. keyakinan. Yang penting kalau bisa sih yang keluar dari akidah kita itu bahaya itu Iya. syirik. Ya, itu emang syirik sangat tipis itu bahaya. Nah, terus selain ini Bang, selain warung makan itu ada lagi nggak yang kira-kira apa namanya tempat yang serem-serem begitu? Jadi ada lagi nih cerita juga Pak dari kampung mbah saya, dari ibu lah. Di sana itu ada sebuah laut, dan laut itu dinamain Laut Benteng. Benteng. Itu mistiknya apa tuh Bang? Ya, mistiknya gini Pak, sampai sekarang tuh masih ada bekas dulu benteng, namanya tuh benteng Portugis. Oh, Portugis. Nah, di situ ada makam-makam orang Portugis juga dong. Ada di sebelah benteng itu ada makam Portugis. Seremnya kenapa Bang? Seremnya? Jadi ada cerita seremnya seperti ini Pak. Apabila orang masih berpacaran pergi ke situ, dia pulang salah satu ada yang nggak selamat atau hilang di situ. Itu pernah lihat sendiri, ada faktanya. Pernah saya lihat kejadian asli, pas banget saya pulang dari situ juga. Itu ada sepasang kekasih pulang dari pantai Benteng itu, kepalanya kelindes truk muat batu. Berarti ada kejadian-kejadian yang seperti itu ya. Iya. Nah, selanjutnya Bang, itu abang pernah datang ke situ benteng itu? Ya kalau dari rumah saya sih nggak jauh, paling sekitar 15 menit. Ya kalau saya pulang kampung nih, pasti selalu main di situ. Berarti cerita pengaruh boleh nih. Nah, demikian sih dulu cerita pengaruh dia mengenai misteri di kampungnya, budaya di kampungnya. Ya memang setiap kampung itu pasti ada Bang. Cerita begitu. Pasti ada cerita-cerita begitu, dan kejadiannya namanya juga Indonesia. Ya, sejarah Kepercayaannya masih banyak tentang misteri, tapi kita sebagai umat Islam jangan sampai jadi syirik gara-gara terlalu percaya sama gituan. Nah, kita kalau datang ke begitu banyak-banyak doa aja. Tolak bala insya Allah aman selamat. Bang, terima kasih banyak atas waktunya yang disampaikan ke pemirsa Sang Hidup. Mudah-mudahan obrolan-obrolan tentang malam ini nih kapan-kapan bisa kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang lain. Terima kasih banyak Bang Arul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.